Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Himadi. Episode Himadi Sharing membahas mengenai scientific paper. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andina Vika Safitri. Di episode sebelumnya sudah membahas mengenai merevisi, menyunting, dan mempublikasikan karya ilmiah. Apa sih yang dibahas dalam video ini? Dan di episode kali ini saya akan membahas mengenai jenis struktur dan alur tulisan ilmiah yang dapat digunakan sebagai panduan menulis. Nah, jadi teman-teman, ada 3 jenis struktur dan alur tulisan ilmiah yang dapat digunakan sebagai panduan menulis. Yang pertama ada laporan studi empiris, terus yang kedua ada resensi artikel, dan yang ketiga ada artikel teoritis. Nah, pasti di sini teman-teman banyak yang belum tahu ya, apa itu laporan studi empiris, terus resensi artikel, dan artikel teoritis. Oke, tenang saja teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu tentang ketiga jenis tersebut. Yang pertama ada laporan studi empiris, adalah laporan penelitian yang sebenarnya. Maksudnya, studi yang dilakukan berdasarkan data-data eksperimental hasil dari pengamatan, terus pengalaman, kesalahan, dan uji coba. Tapi teman-teman, selain itu juga menggunakan kelima panca indera manusia, yaitu seperti penglihatan, perasa, pendengaran, terus sentuhan, dan penciuman. Lalu apa sih isi laporan studi empiris? Jadi, isi tulisan laporan studi empiris biasanya mencakup tahapan-tahapan dan kronologi proses penelitian, yaitu seperti kayak yang pertama, pendahuluan, biasanya memuat perkembangan masalah yang diteliti dan pernyataan mengenai tujuan penelitian. Terus yang kedua, ada metode, berisi pemaparan atau gambaran tentang cara penelitian. Terus yang ketiga ada hasil penelitian, berisi keseluruhan temuan penelitian. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, ada diskusi, berisi interpretasi atau penafsiran, kemudian diskusi atau pembahasan tentang temuan penelitian tersebut, serta implikasi atau rekomendasi bagi peneliti lebih lanjut, serta pelaksanaannya biasanya bagi komunitas yang relevan. Nah, itu tadi penjelasan dari laporan studi empiris. Terus yang kedua, ada resensi artikel. Resensi artikel itu termasuk meta-analisis. Maksudnya, mengevaluasi secara kritis terhadap materi-materi yang telah dipublikasikan. Jadi, biasanya kalau menyampaikan berbagai pertimbangan tentang perkembangan ilmu atau aspek ilmu tertentu dengan cara mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengevaluasi materi-materi tertulis tersebut. Biasanya artikel jenis ini tuh tidak disusun berdasarkan kronologi penelitian sih, tapi berdasarkan hubungan antar aspek yang tengah dikaji. Oke, jadi secara umum struktur atau alur resensi itu adalah yang pertama ada definisi dan klarifikasi masalah, terus yang kedua ada ringkasan penelitian terdahulu yang relevan, terus yang ketiga ada identifikasi hubungan, kontradiksi, kesenjangan, dan inkonsistensi yang terdapat dalam penelitian yang diresensi, dan yang keempat ada saran mengenai langkah selanjutnya bagi diri sendiri maupun bagi penulis lain untuk mengatasi masalah yang tengah diklarifikasi. Nah, jadi teman-teman, itu tadi pembahasan dari resensi artikel. Kemudian yang ketiga ada artikel teoritis. Kemudian apa itu artikel teoritis? Jadi, artikel teoritis itu adalah artikel ilmiah yang berisi resensi literatur penelitian ilmiah dengan tujuan pengembangan teori dalam bidang ilmu tertentu. Jadi, artikel teoritis itu memiliki struktur dan alur yang relatif sama dengan resensi artikel, meskipun urutannya bisa berbeda, teman-teman. Kemudian perbedaannya dengan resensi artikel?
Jadi kalau artikel teoritis itu menyajikan informasi empiris sepanjang informasi itu masih mempengaruhi isu-isu teoritis. Sedangkan resensi artikel menyajikan informasi empiris untuk membahas, mengkaji, dan menguji kualitas, validitas, dan reliabilitas informasi itu sendiri. Terus yang disajikan artikel teoritis itu apa? Jadi, artikel teoritis disusun berdasarkan hubungan antar teori satu dengan teori yang lainnya dan bukan berdasarkan kronologinya. Nah, intinya itu dalam artikel teoritis ini yang harus dilakukan terutama adalah mengevaluasi ataupun mengembangkan suatu teori. Oke teman-teman, itu tadi merupakan pembahasan tentang jenis struktur dan alur tulisan ilmiah yang dapat digunakan sebagai panduan menulis. Dan materi selanjutnya akan disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2020 mengenai pembahasan tentang teknik kutipan dan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.